Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Al-ayah. Segala puji milik Allah. Dengan izin Allah, kudrat, hidayah dan inayah, alhamdulillah, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah, kita bisa bertatap muka, berjumpa, bermuajahah, bermujalasah. Tentu duduknya kita dengan satu tujuan, insyaallah kita ingin memperbaiki diri melalui thalabul ilmi dengan harapan tahun baru sekarang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan ibadah kita lebih khusyuk di tahun ini. Mudah-mudahan amal kita jauh lebih baik, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, saya sedikit bercerita tentang sejarah penanggalan Islam atau tahun baru Islam. Umar bin Khattab itu ketika beliau menjadi khalifah, ternyata beliau ini mengirimkan surat, ibu dan bapak, itu tanpa tanggal dan tahun. Karena umat Islam waktu itu belum memiliki tanggal dan tahun. Sementara Umar bin Khattab itu, ibu dan bapak, kalau dunia itu dulu bagian barat itu sudah dikuasai oleh Romawi, bagian timur itu sudah dikuasai oleh Persia. Jadi dunia ini antara barat, blok barat dengan blok timur itu dikuasai dengan dua adik kuasa. Berapa jumlah jajahan Persia pada saat itu? Persia memiliki jumlah kekuasaan itu sampai 7 juta kilometer. Sementara di blok barat Persia itu kurang lebih 5 juta kilometer. Bapak tahu Indonesia itu jumlah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke berapa? Pernah ngukur, Pak? Itu cuma 1,6 juta, Pak. Berarti kira-kira Persia dengan Romawi itu negara kecil apa besar? Masya Allah. Ternyata Rasulullah SAW itu tahun kelima terjadi perang Ahzab, atau yang dalam hadis disebut dengan perang Khandaq. Rasul pernah mengisyaratkan sebentar lagi Persia akan tumbang dan sebentar lagi Romawi akan tumbang. Itu tahun kelima Hijriah, dan ternyata ucapan Rasulullah ditertawakan oleh orang Madinah, ditertawakan oleh orang-orang yang tidak memiliki keimanan, diragukan oleh orang munafik. Namun ternyata apa yang terjadi? Tahun ke-6 Hijriah, 16 Hijriah, berarti kurang lebih 9 tahun dari Rasulullah berbicara, itu ternyata Persia tumbang di tangan umat Islam. Lama gak kira-kira 9 tahun? Itu negara yang adik kuasa tumbang di tangan umat Islam. Nanti insya Allah mudah-mudahan, karena kita semangatnya Hijriah Rasulullah, hijrahnya para sahabat itu kita miliki semua. Sekali lagi kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Maka pada saat itu ketika para sahabat mengusulkan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau umat Islam itu memiliki tanggal mulai dari meninggalnya Rasulullah? Tidak setuju tuh. Bagaimana kalau dari lahirnya Rasulullah?
tidak disetujui juga. Tapi ternyata ada orang sahabat yang pada saat itu mengusulkan bagaimana kalau dari sejarah hijrahnya Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah, itulah dipakai tanggal untuk tahun baru Islam. Dan ternyata alhamdulillah disepakati. Jadi kalau kita berbicara Umar bin Khattab itu, Pak, Umar bin Khattab itu memiliki jasa yang luar biasa. Salah satunya tahun baru Islam. Yang kedua, salah satu jasanya Umar bin Khattab itu sholat tarawih, Pak. Kalau di sini sholat tarawih diberjemahkan nggak, Pak? Jemaah? Di masjid kan? Itu di zaman Rasulullah nggak ada, Pak, sholat tarawih berjamaah. Jadi ternyata munculnya sholat tarawih berjamaah itu justru di masanya siapa? Umar bin Khattab. Jadi begitu luar biasa jasanya Umar bin Khattab. Nah, singkat cerita, Umar bin Khattab pada saat itu menyepakati tahun baru Islam diawali dari perhitungan hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke mana? Ke Madinah. Pertanyaan besarnya, kenapa diambilnya hijrah? Yang pertama, Ibu dan Bapak, tidak ada satu nabi pun di dunia ini yang tidak hijrah. Semua nabi pernah hijrah. Sekali lagi, tidak ada satu nabi pun yang tidak hijrah. Semua nabi pernah hijrah. Nabi Adam alaihi salam pernah hijrah. Nabi Idris alaihi salam pernah hijrah. Nabi Nuh alaihi salam pernah hijrah. Termasuk Nabi Isa pun pernah hijrah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah hijrah. Dan seluruh nabi dalam sejarah, mereka mendapatkan kemenangan dalam dakwahnya justru setelah mereka melakukan hijrah. Makanya berarti kalau begitu kita tuh mencontoh para nabi, kita harus hijrah. Karena sekali lagi tidak ada keberhasilan tanpa diawali dengan hijrah. Yang kedua, Pak, hijrah itu buah pendidikan Rasulullah SAW 13 tahun. Jadi Rasul mendidik para sahabat tentang iman. Dulu di Makkah itu belum ada sholat, Pak. Perintah sholat itu tahun ke-11 kenabian. Itu orang bahkan sholat masih boleh mabok, Pak. Halo? Sholat mabok. Itu Rasul gak jadi masalah. Karena yang dididik fokusnya sekali lagi bukan masalah ibadah, tapi akidah itu yang paling penting. Jadi konsep Rasulullah SAW itu mendidik apanya? Akidahnya dulu. Imannya dulu, Pak. Kenapa? Kalau orang imannya sudah benar, sholatnya pasti khusyuk. Kalau orang imannya udah benar, sedekahnya itu pasti rajin, Pak. Jelas, Pak? Jadi berarti harus apa dulu nih? Sekali lagi, hijrah itu merupakan buah pendidikan dari Rasulullah SAW. Ketika di Makkah, Rasul belum ada perintah saum, belum ada perintah zakat. Jadi ternyata Rasulullah 13 tahun itu sekali lagi fokus kepada akidah. Tahun ke-11 ada sholat, Pak. Sholat itu Masya Allah sampai 3 kali diturunkan ayat tentang masalah mabok. Makanya Masya Allah ada seorang sahabat yang pada saat itu sholat masih apa? Sampai Pak Punten mohon maaf ya, ada sahabat yang imami pakai surah Al-Kafirun. Sebelumnya mabok dulu. Mabok setelah itu sholat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum wa la ana. Muter aja gitu. Ketemu ujungnya. Wajar karena lagi itu surat, hati-hati Pak. Boro-boro dibaca oleh orang yang mabok, orang yang waras aja nggak ketemu ujungnya tuh. Halo? Surah apa itu? Maka diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, di Mekah Al-Mukarramah Rasulullah SAW lebih fokus kepada arah apa? Pendidikan akidah. Maka ketika terjadi hijrah kata Rasulullah, kalian saat ini diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kampung-kampung kalian, harus meninggalkan rumah kalian, harus meninggalkan harta kalian, bahkan harus
harus meninggalkan keluarga kalian jikalau mereka menolak dakwah Islam. Kita pindah ke Mekah tanpa membawa seluruh harta, yang dibawa hanya sebagian untuk bekal perjalanan. Saya tanya, kira-kira berat apa enggak? Berat apa enggak? Ada orang yang punya rumahnya harus ditinggalin, berat apa enggak? Dia punya bisnisnya harus ditinggalin, berat apa enggak? Utsman bin Affan itu orang kaya Pak dari Mekah. Abu Bakar As-Siddiq itu punya ternak Pak, ratusan, bahkan kambingnya ribuan, harus ditinggalin, berat apa enggak? Ternyata berat itu bagi yang tidak beriman, bagi orang yang munafik. Tapi ternyata ketika diterimanya oleh sahabat yang memiliki keimanan, jangankan meninggalkan harta, nyawanya pun siap dipertaruhkan itu kalau sudah punya iman. Jelas? Maka lihat ayat tentang hijrah selalu diawali dengan kalimat iman. Nggak ada perintah langsung hijrah, nggak ada Pak. Tapi Allah selalu mengatakan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Ayat hijrah selalu didampingi dengan ayat iman. Walladzina amanu wa hajaru, iman lagi dan hijrah Pak. Tidak ada ayat hijrah kecuali ayat itu selalu diawali dengan kalimat apa? Berat kalau tidak memiliki iman, orang harus meninggalkan keluarga mereka. Berat kalau mereka tidak punya iman, harus meninggalkan harta mereka. Maka saya sekali lagi mengatakan, hijrah itu adalah buah pendidikan 13 tahun Rasulullah SAW di kota mana? Halo, kok sepi banget ini? Cuacanya yang mendukung ya? Kantuk Bu. Nah ini kita supaya tahu. Yang kedua Pak, pendidikan Rasulullah SAW supaya tahu di kota Mekah. Pendidikan Rasulullah SAW di kota Mekah itu adalah pendidikan yang semua orang secara kultur menolaknya. Dan ini Rasulullah SAW menawarkan sebuah ajaran yang baru. Apa itu? Persamaan derajat manusia tanpa dibeda-bedakan, tidak dilihat dari kaya, tidak dilihat dari jabatan, semuanya sama di mata umat Islam. Pak, sekarang kalau kita ke pasar beli apa? Bu, kalau ibu ke pasar beli apa Bu? Sayuran, apalagi Bu? Betul nggak? Orang dulu Bu, pergi ke pasar itu belanja orang Bu, namanya hamba. Punten hamba sahaya itu Masya Allah, dua adik kuasa yang disebut mereka pemikirannya negara maju, Romawi, Persia. Mereka mengatakan negara yang sudah maju, tapi ternyata mereka melakukan perbudakan di mana-mana. Kaum perempuan dihinakan, kaum laki-laki kulit hitam pun sama seperti itu. Islam datang menawarkan konsep yang baru. Kata Islam, semua manusia sama, tidak ada membedakan. Yang membedakan ketakwaan seseorang di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kira-kira konsep baru bukan? Banyak yang nolak nggak? Banyak banget Pak. Wabil khusus orang-orang kaya Pak. Mereka nggak mau harus satu level dengan mana? Udah. Pak, tahun ke-8 terjadi Futuh Mekah. Seorang mantan hamba sahaya namanya Bilal bin Rabah, berkulit hitam, bersuara merdu, muadzin Rasulullah SAW. Rasul berhasil menaklukkan kota Mekah tahun ke-8. Tiba-tiba kata Rasulullah SAW, "Hei Bilal, kumandangkan azan." Bilal nyari tempat yang agak tinggi. Kata Rasulullah, "Udah naik aja ke atas Ka'bah." Kebayang Pak, Ka'bah dinaikin sama siapa? Bilal bin Rabah. Orang-orang Mekah ini mereka sudah masuk Islam, tapi mereka belum tahu Pak. Malamnya mereka, esok ke kemarin itu mereka baru masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka baru masuk Islam dengan berbondong-bondong, tapi melihat Ka'bah diinjak oleh orang mantan seorang budak, mereka mencemooh. Gagak hitam naik ke atas batu yang mulia. Bilangnya apa Bu? Gagak hitam itu menghina siapa? Punten, ketika Bilal bin Rabah dihina, ketika mantan budak dihina, tapi mantan budak ini calon penghuni surga, yang mana orangnya masih di dunia tapi sandalnya sudah terdengar di surga. Allah yang
Diturunkan ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sering mendengar ayat itu? Itu ternyata ayat asbabun nuzulnya berkenaan dengan dihinakannya Bilal bin Rabah. Kata Allah, wahai manusia, aku menciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga terjadi perbedaan warna kulit di antara kalian. Tapi di mata Allah, orang kulit putih tidak lebih mulia daripada orang kulit hitam. Dan sebaliknya, orang kulit hitam tidak lebih hina daripada orang kulit putih. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang membedakan kalian satu sama lain di mata Allah adalah ketakwaan kalian. Berarti kalau begitu, orang kaya bisa menjadi orang takwa, orang kaya bisa mulia di mata Allah ketika dengan kekayaannya mereka bertakwa kepada Allah. Berarti kalau begitu, pejabat-pejabat pun bisa mulia di hadapan Allah ketika dengan jabatannya mereka makin bertakwa kepada Allah Subhanahu. Berarti kalau begitu, orang miskin pun bisa mendapatkan kemuliaan di mata Allah kalau mereka bertakwa. Kalau begitu, rakyat pun bisa mulia di mata Allah kalau mereka memiliki ketakwaan di hadapan. Siapapun boleh mulia, siapapun bisa mulia di mata Allah kalau mereka memiliki. Jadi kita duduk di sini itu berupaya menjadi orang yang bertakwa. Kita ini saingannya di mata Allah, bukan di mata manusia. Ini yang salah. Halo. Kita saingan pengen di mata siapa? Allah. Kalau udah di mata Allah, ngapain kita ribet amat pandangan orang? Betul nggak, Bu? Jadi kita hari ini bersaing di mata siapa? Allah, supaya kita menjadi orang yang paling bertakwa di mata Allah. Sekali lagi, ini konsep yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persamaan apa tadi? Persamaan apa tadi? Kedudukan manusia di mata manusia. Mohon maaf, Pak, kalau mohon maaf. Saya yakin di Jakarta ini banyak orang-orang kaya, tapi kalau memiliki prinsip, orang mulia ketika mereka punya harta, orang mulia ketika mereka punya dudukan, itu prinsip jahiliyah punten-punten. Jadi kalau orang masih diagung-agung karena jabatan, orang diagung-agung dan dimulia-mulia karena apa tadi? Itu prinsip apa itu? Jahiliyah. Udah terlalu kuno kita menggunakan prinsip itu. Islam menawarkan kemuliaan terletak dalam ketakwaan. Yang ketiga, nah ini yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menawarkan hakikat kebahagiaan. Pengen bahagia? Ibu-ibu pengen bahagia, Bu? Bapak-bapak pengen bahagia? Kita di dunia ini ngejar-ngejar sana sini itu pengen apa? Tapi banyak orang yang tak nemu bahagia, Pak. Betul kan? Dia pikir dengan kaya bisa bahagia. Saya kemarin qadarullah, Pak. Saya mendampingi jamaah haji kemarin. Itu jumlahnya 1000 jamaah. Dan yang saya dampingi itu haji plus dengan haji furoda. Ibu, haji plus itu, haji furoda itu bayarnya 450 sampai 650. Kira-kira secara ekonomi gimana, Bu? Oke, mampu banget kan? Oke, tapi ternyata saya berjumpa dengan orang, Bu, Masya Allah, ya. Ketika dia memiliki kekayaan, apakah kekayaan itu menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Dia nangis di depan Ka'bah karena masalah anaknya. Dia tangisannya begitu ikhlas ketika memandang Ka'bah. Ketika saya tanya ada apa, Pak Haji? Dia mengatakan anak saya, Ustaz. Ketika saya tanya lagi orang yang menangis depan Ka'bah, hartanya melimpah, kemudian ditanya, Ustaz, saya punya penyakit 3 sekarang udah puluhan tahun tidak sembuh. Jadi ternyata kalau begitu, harta jamin kita bahagia nggak, Pak? Oke, kalau begitu jabatan itu bikin kita bahagia nggak? Jadi sumber kebahagiaan siapa? Pak, punten, kalau Bapak sudah istiqomah di masjid itu orang bahagia, Pak. Kalau Ibu sudah jam 3 buka Quran,
Ketika orang lain terlelap, Pak, itu orang yang menemukan kebahagiaan. Kalau ada bapak-bapak yang masuk ke masjid jam setengah 4, jam 3, dia sudah menemukan kebahagiaan. Karena bagi kita kebahagiaan itu ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita mampu berbicara langsung dengan sang pemilik kita, itu orang yang sudah menemukan kebahagiaan, Pak. Jadi kebahagiaan itu dari siapa? Ada orang yang nyari-nyari kebahagiaan gak nemu-nemu, Pak. Allah ya karim. Kita mah jadi ahli masjid, alhamdulillah. Allah ya karim. Bu, Allah itu pemilik kebahagiaan. Allah itu sangat bisa banget orang miskin tersenyum bahagia. Bisa nggak? Dia itu boro-boro punya rumah, Bu. Rumahnya sudah siap digusur. Wallahu alam dia besok akan makan apa? Tapi ternyata senyumnya lebar. Bisa nggak? Allah pun sangat mampu untuk membuat orang kaya menangis tanpa diambil hartanya sedikit pun. Bisa nggak? Allah sangat mampu membuat seorang pejabat menangis terseduh-seduh tanpa diambil jabatannya. Halo, kalau begitu sumber kebahagiaan siapa? Oke. Allah ngajak melalui Rasulullah SAW, pengen bahagia? Pengen. Yang dijamin Rasul itu bahagia bukan kaya. Islam itu tidak pernah menjamin kaya, tapi yang Islam itu menjamin bahagia. Kalaupun dia kaya, kayanya itu dengan bahagia. Kalau dia menjadi pejabat, maka penjabatannya itu jadi kebahagiaan. Itu yang dijamin oleh Islam. Jelas. Ya, makanya istiqomah kita dalam Islam, amin. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah. Sekali lagi, ini konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu konsepnya itu ditawarnya tuh. Pada sahabat pengen bahagia enggak? Apa kebahagiaan itu Rasulullah? Sumbernya dari Allah. Maka kalau sumber dari Allah, banyak sahabat yang pada saat itu baru menemukan kebahagiaan setelah mereka masuk Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa itu? Apa itu azan? Panggilan siapa? Kebayang gak? Allah panggil kita. Kan gak lucu. Kita yang butuh, kita yang dipanggil. Yang butuh siapa? Yang panggil siapa? Makanya Ali bin Abi Thalib kalau dengar azan itu nangis. Nangis beliau kalau dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis Ali bin Abi Thalib. Ketika sahabatnya bertanya, Ali, kenapa Anda menangis setiap kali ada yang azan? Aku terharu Allah manggil saya. Kita azan itu dianggap rutinitas manggil orang dari masjid. Setiap kali ada yang azan, aku terharu Allah manggil saya. Kita azan itu dianggap rutinitas manggil orang dari masjid. Artinya apa? Ayo sholat. Apakah Allah kemari kata Allah sholat kalian sujud? Katanya punya hajat, katanya punya cita-cita, katanya pengen menitipin anak, katanya punya masa depan. Ayo kemari kata Allah sujud. Utarakan keinginanmu, aku pengen dengar keinginanmu melalui salat itu. Maka Rasul mengatakan aqrabu ma yaqulu 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Tidak ada posisi sedekat orang sedang sujud antara dirinya dengan sang pencipta. Sujudlah. Demi Allah, Allah tidak akan bertanya berapa jumlah hartamu ketika kau masuk di dunia, berapa jabatanmu, apa jabatanmu di dunia. Tapi yang Allah pertanyakan, berapa banyak sujudmu kepada Allah. Wasjud waqtarib. Wasjud, engkau sujud, engkau dekat dengan aku, kata Allah. Halo. Makin hening nih suaranya. Gimana? Allah ya Allah. 4:30. Kontraknya sampai jam berapa nih, Bu?
Subuh. Jadi aneh orang dipanggil sama Allah dan Allah itu begitu. Pengen bahagia kata Allah, sujud. Punya anak mau dititipin, jangan terlalu khawatir dengan anak kita. Boleh jadi anak kita itu rezekinya lebih hebat daripada kita. Kan itu yang permasalahan kita. Orang terlalu khawatir dengan rezeki, betul? Betul gitu? Nih saya kasih tahu Bu, saya itu lahir dari kampung. Dan saya itu paling senang kalau berjalan-jalan ke kampung. Saya belajar dari orang-orang kampung. Lihat orang tua kita dulu, lihat orang nenek kita dulu, mereka tinggal di kampung. Mereka itu Bu, jam 3 udah bangun, tuh modal awal mereka. Jam 3 udah bangun Pak. Kemudian istrinya Masya Allah sebelum subuh udah masak Pak. Suaminya ke kebun, suaminya ke sawah, itu jam 6 udah sarapan Pak. Setengah 7 itu udah sarapan di pinggir apa tuh? Sawah. Jam setengah 12 mereka kerja udah balik Pak. Mereka tidak punya rumah dinas Bu. Mereka tidak punya gaji tetap. Mereka anaknya banyak, tapi kekuatan doa mereka begitu luar biasa. Mereka sanjungkan doa mereka kepada Allah melalui sujudnya. Apa yang terjadi? Anaknya meskipun banyak sukses semua tuh Bu. Tinggalnya di kota anaknya tuh. Anaknya sekarang sudah menjadi pejabat, punya gaji tetap, punya rumah dinas, tapi khawatirnya masa depan tentang rezeki, Masya Allah. Betul? Halo? Itu yang terjadi, benar nggak? Kemana akidah kita? Bukankah burung yang tidak memiliki otak pun diberikan rezeki oleh Allah? Bukankah semut yang tidak berpikir pun diberikan rezeki oleh Allah? Masa kita yang punya akal dan kesempurnaan dari Allah masih meragukan tentang rezeki dari siapa? Halo? Ada? Siap sujud? Apa tuh? Keinginan apa? Coba sebutin keinginan. Pengen punya kedudukan yang tidak dimiliki oleh orang? Kata Allah, tahajud. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ada satu makom yang tidak bisa disentuh oleh orang yang tidak pernah tahajud. Saya itu bersyukur Pak. Saya termasuk orang yang bersyukur dan sering menangis. Nenek saya itu orang ahli tahajud. Ibu saya itu ahli tahajud. Saya yakin dengan doa-doa mereka Pak. Makanya Pak, kalau anak kita pengen punya makom yang makom itu tidak punya dimiliki oleh orang-orang lain, tahajud Pak. Titipkan anak kita melalui tahajud. Siap. Enak kalau pengajian sore kan? Kan kemalaman. Siangan terlalu. Apalagi? Ya Allah, saya pengen rezeki yang terus-menerus. Kata Rasulullah SAW, laksanakan setiap pagi minimal sholat 4 rakaat sholat duha, maka dijamin tidak akan pernah fakir sama hidupnya. Apalagi? Bukankah sholat itu solusi segala macam? Kita aja yang malas datang kepada Allah. Allah sudah sepertiga malam sudah berteriak-teriak, hal min hajatin, ada yang punya kebutuhan, hal min taibin, ada yang punya salah, ada yang pernah melakukan khilaf, datang kepadaku yang punya hajat, silakan omongkan hajatnya. Cuman Allah teriak-teriak, kita malah apa? Terlelap, itu masalah. Selanjutnya sekali lagi, ini belum masuk tema apanya nih? Hayya 'alal falah. Oke, beres sholat, kalian bahagia. Tuh kata Allah, ketika kalian sholat dengan benar, pasti kalian akan menemukan kebahagiaan. Ada orang yang pengen bahagia tapi tidak pernah sujud. Ada orang yang pengen bahagia tapi tidak pernah sholat. Demi Allah, sampai kapanpun orang ini tak akan menemukan kebahagiaan. Jadi kalau pengen bahagia apa dulu? Insya Allah ahli sholat ya. Itu tawaran Rasulullah SAW. Pak, punten. Maka kenapa kalau orang sudah menemukan manisnya iman, lebih baik dilemparkan ke dalam api ketimbang harus keluar daripada Islam? Itu Pak. Kalau sudah menemukan manisnya Islam. Bagaimana seorang sahabat, seorang sahabiah perempuan
kemaluannya dan menangis Pak di detik-detik sakaratul mautnya. Tidak ditolong oleh Rasulullah karena Rasul pun pada saat itu belum ada ayat jihad. Rasul hanya meneteskan air mata ketika pengikutnya seorang perempuan pada saat itu bersimbah darah mati di tangan orang kafir Quraisy pada saat itu. Pak, kalau sudah Islam menemukan kebahagiaan, lebih rela begitu ketimbang harus keluar daripada Islam. Ini orang udah menemukan manisnya apa? Islam. Udah menemukan kebahagiaan. Yang keempat, kebahagiaan Rasulullah yang ditawarkan Rasul adalah kebahagiaan yang hakiki, bukan hanya yang semu, Pak. Bukan hanya yang sedikit, tapi yang panjang. Apa yang semu, yang sedikit itu? Dunia, Pak. Ketika ada seorang sahabat datang, ya, dia orang kafir Quraisy, Muhammad, apa yang kau janjikan ketika aku masuk agama? Kata Rasulullah, aku tak menjanjikan harta dan jabatan, tapi aku akan janjikan surga dan ampunan. Apa itu surga Muhammad? Ini konsep baru lagi, Pak. Setelah kematian akan ada kehidupan, dan itulah kehidupan yang abadan-abadan, tidak akan ada mati lagi, Pak. Sekarang kita ini hidup setelah dilahirkan oleh orang tua kita itu cuma 60 tahun sampai dengan 70 tahun, singkat banget. Masih ingat gak kita? Masih kecil, diantar oleh orang tua kita daftar ke sekolah SD, kemudian SMP, kemudian SMA sudah bisa sendiri tuh, kuliah tuh, kemudian kita hari ini sudah menikah, sudah punya anak, bentar lagi akan menghadap kepada Allah. Singkat gak kira-kira? Tapi setelah kematian itu akan ada kehidupan yang kedua, dan kata Rasulullah, itulah kehidupan yang abadan-abadan, tidak akan ada lagi mati setelahnya. Dan kata Rasulullah, aku tawarkan kehidupan yang itu. Kalaupun kalian hari ini di dunia ini miskin, gak jadi masalah. Bersabarlah, karena nanti akan ada kebahagiaan. Sahabat, Masya Allah, milih itu, Pak. Gak apa-apa kalau begitu ya Rasulullah. Sekali lagi, ini konsep yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebahagiaannya di mana? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul khatimah, yang kelak kita mendapatkan surga Allah. Amin. Lanjut. Oke. Jadi Rasul menawarkan kebahagiaan di mana? Di mana kebahagiaannya? Di akhirat. Kata Rasulullah, mau kebahagiaan akhirat? Yuk, sini. Kebahagiaan di akhirat. Masya Allah. Pak, nih ngomongin hijrah. Di Mekah ini ada seorang pemuda. Rasul itu memuji anak ini sebelum masuk Islam dia. Kata Rasulullah SAW, aku tidak pernah menemukan potongan rambut seindah Mus'ab bin Umair. Siapa? Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda. Awas ini, para pemuda. Orang pemuda itu harus punya keteguhan iman, prinsip yang kuat. Mus'ab bin Umair itu, Bu, beliau ini rambutnya Masya Allah seperti pakai minyak terus. Pakaian yang dikenakan merupakan pakaian termahal di antara para pemuda di kota Mekah. Parfum yang dia gunakan itu parfum termahal, Pak. Bahkan dikisahkan kalau Mus'ab bin Umair berjalan, kemudian kita mengikuti dari belakang, kita tahu di depan kita ini siapa. Kenapa? Parfumnya khas banget, dan tidak ada orang yang memiliki parfum semahal Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Ini sahabat bernama siapa? Mus'ab bin Umair, Pak. Bapak pengen tahu harga parfum orang Arab? Saya itu di antara sunnah kalau kita ihram itu menggunakan wangian. Menggunakan apa? Jadi wangian itu, Bu, kalau yang kecil tadi saya bawa ya, segini itu kurang lebih ada yang 20-30 mili, ada 50 mili. Itu mereka kalau sebelum ihram itu ke badan. Itu sunnahnya, tapi jangan di pakaian. Tapi di mana? Di badan. Ternyata, Bu, kalau orang Arab itu
Mereka orang-orang kaya. Itu harga parfum yang 50 mili itu sama dengan ongkos umroh dari Indonesia ke sana. Halo. Jadi harga parfumnya gimana? Sama dengan harga apa? Di mana Ustaz itu bisa beli? Ternyata saya pernah punya teman, antum tahu gak harga parfum yang paling mahal? Ayo. Ternyata Pak di area Zam-Zam Tower itu per mili kebayang per mili kan? Itu di angka 2 juta sampai 3 juta per mili. Kalau mau beli silakan nitip ke saya nanti ya. Makanya kenapa? Kan itu sohai banget tuh cerita punten dalam kitab Rohingil Maktum, dalam kitab-kitab fiqh tentang bagaimana Mus'ab bin Umair menggunakan parfum yang mahal. Mus'ab bin Umair itu anak mami kan? Dia mencintai ibunya dan ibunya pun mencintai anaknya. Ini mah kemana-mana selalu digendeng oleh ibunya. Ternyata Mus'ab bin Umair kenalan dengan Islam. Setelah dia kenalan dengan Islam, ternyata hidupnya menemukan kebahagiaan yang hakiki. Sehingga pada saat itu Mus'ab bin Umair dia menyembunyikan keislamannya karena yang dia takuti bukan siapa-siapa, sekali lagi hanya ibunya, Pak. Dia menyembunyikan keislaman hanya karena takut oleh ibunya. Benar tercetuslah dan ketahuanlah Mus'ab bin Umair masuk Islam. Seorang Utsman bin Tolhah dia pada saat itu membocorkan keimanan. Mus'ab bin Umair lapor kepada ibunya, saya lihat kemarin anakmu itu ikut sholat di rumah Al-Arqam. Rumah Al-Arqam itu ada 2 lantai dan itulah tempat yang dipakai pengajian Rasulullah SAW ketika di kota Mekah. Dan Rasul itu belum ada masjid dan rumah itulah yang dipakai sholat bersama dengan para sahabat pada saat itu. Ternyata ibunya pada saat itu menangis melihat anaknya masuk ke dalam Islam. Akhirnya punten Mus'ab bin Umair diboikot secara perekonomian. Kalau zaman sekarang rekeningnya di apa tuh? Diblokir. Yang tadinya beliau penampilan ganteng berubah, Pak. Rambutnya jadi acak-acakan. Bajunya pun bukan baju yang paling mahal. Parfumnya yang wangi kemarin hilang. Ternyata fasilitas yang diberikan ibunya dicabut oleh orang tuanya. Apakah hal itu mengundurkan hati Mus'ab? Sama sekali tidak. Halo. Yang lagi hijrah, tolong ingat ini, cerita ini. Kalau kita baru diuji hanya beberapa kata-kata oleh teman kita, udah mundur, Allah ya karim. Saya kemarin lihat ada selebritis yang dia hijrah, langsung pakai cadar. Ternyata nggak laku iklan, langsung dibuka lagi cadarnya itu. Halo. Gara-gara ekonomi apa? Hijrahnya jadi apa? Mus'ab bin Umair bukan begitu, Pak. Dicaci, dimaki oleh keluarganya, dia tahan banting, Pak. Sehingga dia menghadap kepada ibunya, Bu, apapun keinginan ibu akan aku berikan, apapun perintahmu akan aku laksanakan. Tapi Bu, mohon jangan perintahkan aku untuk keluar daripada Islam. Silahkan kau perintah aku, dengan perintah yang berat akan aku laksanakan. Tapi tolong Bu, jangan perintahkan aku keluar daripada Islam. Itu permintaan Mus'ab bin Umair kepada ibunya. Dia tetap menjaga hubungan baik dengan ibunya, tapi dia permintaannya, jangan perintahkan aku keluar daripada Islam, karena dia sudah menemukan kebahagiaan. Itulah Mus'ab bin Umair. Halo, jelas? Berat gak hijrah? Berat? Nah itu siap nanggung, siap. Jadi kalau diomongin doang udah aduh ya Allah. Ini bukan hijrah itu, Masya Allah, caci maki harus siap. Hijrah, Pak. Diomelin sama keluarga, diomelin sama tetangga, udah biasa. Kata punten Imam Syafi'i, punten nih, rumus kalau kita diomongin orang, kalau kita dicaci maki orang, kan awal-awal hijrah begitu, Bu ya. Kita yang tadinya suka nongkrong tiba-tiba pakai kerudung cie-cie. Gitu kan? Kita yang kemarin statusnya main terus, sekarang statusnya pengajian terus. Bu Haji kapan tobatnya? Kan kita ketawain. Bener gak, Pak? Yang kemarin kita kalau ngumpul-ngumpul punten malam Ahad, malam Minggu kita ngumpul-ngumpul dengan teman-teman. Sekarang pindah, Pak, punten malam Jumat ngumpulnya di masjid, Pak.
Apakah itu tidak menjadi omongan orang? Pasti jadi omongan orang. Cuman saya kasih tahu nih Pak, kalau kita diomongin oleh orang, kata Imam Syafi'i, ada orang yang berkata, Imam Syafi'i, engkau sedang dibicarakan oleh orang lain. Kata Imam Syafi'i, berarti orang yang membicarakan saya lebih hina daripada saya, karena dia beraninya dari belakang. Kalau ada orang yang membicarakan saya dari depan, berarti orang itu lebih mulia daripada saya. Sekali lagi, kalau ada orang yang membicarakan kita dari belakang, berarti dia lebih hina daripada kita. Kalau dia berani membicarakan kita di depan orangnya, berarti dia lebih mulia daripada kita. Betul nggak? Saya tanya, kalau orang tua kita ngomongin kita, ngomelin kita di depan apa di belakang? Depan, berarti orang tua kita lebih mulia daripada. Kalau guru kita nih ngomelin kita di depan apa di belakang? Di depan, berarti guru kita lebih mulia daripada. Kita ngomong-ngomong di belakang, berarti kira-kira dia lebih mulia apa lebih hina daripada kita? Kok repot banget? Itu udah menjadi rumus tuh. Jelas Bu? Jelas Pak? Halo. Jadi ngapain kalau berbicara tentang agama Allah itu harus siap segala-galanya. Jangan setengah-setengah. Baru diomongin udah berhenti. Benar gak? Rasul itu udah siap dengan lemparannya. Rasul itu udah siap dengan caci makiannya. Sekali lagi, ketika hijrah itu nggak mudah Pak, nggak mudah. Harus lawan keluarga Pak, harus lawan tetangga Pak. Lihat apa yang terjadi dengan Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Ini saya kasih tahu, duduk di masjid itu Pak, duduk di masjid, jadi orang masjid itu Masya Allah amanat berat Pak. Kita baik diomongin juga, gak jelek juga diapain. Jadi semua orang itu bakal tidak akan pernah terlepas dari komen Pak. Cuman kalau kita sudah menjadi orang baik, kita di komen berarti yang membicarakan kita, yang komen kita ini orang-orang baik. Tapi kedudukan kita kalau kita tidak baik berarti, dan kita dibicarakan oleh orang baik, hati-hati Pak. Berarti kita tidak baik. Sampai Luqmanul Hakim. Siapa nih? Luqmanul Hakim. Kan tahu tuh pendidikan Luqmanul Hakim kepada kita. Ya, anaknya Luqmanul Hakim itu sering diberikan langsung contoh-contoh real dalam kehidupan. Luqmanul Hakim itu bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya ada dalam Quran. Bahkan namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Karena baiknya mendidik kepada anaknya, dia selalu mendirikan pendidikan dengan real. Kata Luqmanul Hakim, nah, ketika kamu menjaga agama Allah ini harus istiqomah. Kemudian kata anaknya, istiqomah gimana? Kata Luqmanul Hakim, nah, orang itu tidak baik semua. Orang itu tidak akan melepas membicarakan kita meskipun kita udah benar. Belum paham Bi. Anaknya masih terus ngomong, nanya kepada bapaknya. Oke, kita jalan, kata Luqmanul Hakim. Beliau berdua tuh, Luqmanul Hakim sama anaknya, bawa seekor keledai Pak. Keledai itu lebih kecil daripada kuda, tapi suaranya lebih kencang daripada kuda Pak. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling Allah benci itu suara keledai. Makanya jangan teriak-teriak. Itu kayak suara apa itu? Keledai. Itu suara yang paling dibenci Allah. Punten Luqmanul Hakim pada saat itu, oke, kita langsung bikin eksperimen pertama. Perhatikan dengerin baik-baik, menjadi pelajaran bagi kamu Baik, kata anaknya. Gimana Amin? Kata Luqmanul Hakim, sekarang saya yang naik naik keledai itu Pak. Setelah itu jalan. Anaknya di bawah. Bawa apa itu? Talinya. Bapaknya di mana? Jalan Pak. Ada orang lagi ngumpul di situ. Apa komentar mereka? Dasar bapak kurang ajar. Enak-enak bapaknya di atas, anaknya suruh apa? Salah nggak? Kata Luqmanul Hakim, dengar nggak? Dengar Pak. Siapa yang salah? Bapak. Kenapa? Karena bapak naik keledai, saya di bawah Pak. Oke, kalau begitu sekarang ganti ya. Anaknya disuruh apa Pak? Naik. Luqmanul Hakim bawa apa? Talinya. Ada orang yang lagi ngumpul, ternyata itu komennya sama Pak. Dasar anak ini nih, anak yang tidak pernah sekolah nih. Halo. Ini anak gak pernah ngenyang pendidikan TK nih ya. Masa bapaknya di bawah, anaknya di mana? Di atas. Kata Luqmanul Hakim, dengar nak? Iya Pak. Siapa yang salah? Saya Pak yang salah.
Oke, kalau begitu kita naik berdua dah. Dinaikin tuh kuda khimar berdua, Pak. Setelah berdua dipakai, kata mereka, apa lagi kumpulan? Apa kata mereka? Dasar ini manusia ya. Ya Allah, itu keledai kecil dipakai berdua. Oh, salah. Kalau begitu kita turun aja, nah. Itu keledai nggak dipakai, cuma dia apa doang? Dipegang doang. Kata orang lagi ngumpul, aneh, punya motor malah didorong nggak dipakai. Halo, salah nggak? Semua orang itu kalau kita pengen sempurna di mata manusia tidak akan mampu memuaskan hawa nafsu mereka. Walawin taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardh. Ketika kebenaran itu berdasarkan keinginan manusia, hancur manusia ini, Pak. Dunia ini hancur, Pak. Tapi ternyata udah kita melilah aja berhubungan dengan Allah, biarkan ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu. Beres kalau begitu. Jelas. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang hijrah di jalan Allah. Ini niat dulu dibaikin. Oke. Pernah dengar hadis innamal a'malu binniyat? Hafal Ibu? Oh, hafal cuma segitu doang Ustaz, innamal a'malu binniyat. Ya. Itu hadis Pak Punten. Hadis itu Masya Allah. Dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi itu hadis pertama. Dalam kitab Bukhari, padahal bab pertama dalam kitab Bukhari itu adalah tentang Bada'ul Wahyi, tentang permulaan wahyu datang ke Rasulullah. Tapi ternyata hadis pertamanya innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Jangan sepelekan nih niat. Itu niat yang segala-galanya akan menjadi sebuah amal. Sekali lagi, perbaiki niat kita ketika kita ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat kalau sudah membaca begitu, udah Pak, apapun yang terjadi mereka dan hadapi. Singkat cerita, kembali lagi kepada kisah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu, Bu, beliau ini ternyata bebas dari keluarganya langsung oleh Rasulullah SAW, diasingkan dan diberi tugas oleh Rasulullah. Apa tugasnya? Mengajarkan agama Islam, menebarkan dakwah kepada orang-orang Madinah. Wih. Jadi tugas dia kemana, Pak? Ke Madinah. Nih, Bu, yang sudah hajian pasti tahu, yang belum mudah-mudahan cepat haji. Amin. Ya. Ini Jumratul Ula, Wusto, Aqobah. Nah, ini Aqobah nih, Pak. Ini jalan keluar, Pak. Ini Mina di sini, Pak. Kalau biasanya orang lempar 1, 2, 3 balik lagi tuh ke belakang karena tempat kemah mereka di Mina. Nih, ini di Jumratul Aqobah terakhir depan itu ada satu masjid namanya Bai'atul Aqobah. Nama masjidnya Bai'atul Aqobah. Ternyata apa? Hasil dari dakwah Mus'ab bin Umair, ada 15 sahabat dari Madinah datang ke Mekah menyatakan keislaman kepada Rasulullah dan berbaiat kepada Rasulullah. Tahun keduanya 50 sahabat datang ke Mekah berbaiat kepada Rasulullah pun di masjid yang sama. Ternyata orang Madinah mengenal Islam sebelum hijrah Rasulullah SAW, dan juru dakwahnya itu siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Datang Rasulullah ke Madinah sampai di Kuba. Orang Madinah udah nyambut Rasulullah SAW, dan ibu dan bapak itu udah ratusan orang yang masuk Islam sebelum Rasul datang ke Madinah. Makanya Rasul disambut dengan rebana, dengan ceria. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina. Wih, Tala'al badru alaina, telah muncul di antara kami al-badru, bulan purnama. Min thaniyatil wada', dari negeri yang agak jauh. Wasyukru alaina, wajib syukru alaina, wajib kami bersyukur karena kedatangannya. Mereka mengibaratkannya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Nabi Muhammad itu
itu laksana matahari. Nabi Muhammad itu bagaikan rembulan, lebih daripada matahari dan rembulan. Karena kalau matahari ketika terjadi malam, matahari pun hilang. Ketika rembulan datang siang pun rembulan itu menjadi hilang. Sementara cahaya baginda Rasulullah SAW memancar siang dan malam, sehingga Rasulullah disebut dengan anta syamsun, anta badrun, anta fauqa nurin. Itu ungkapan kebahagiaan orang mana tuh? Yang dididik oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair mendedikasikan dirinya untuk Islam. Rela miskin, rela jauh dari fasilitas. Yang penting dia mendapatkan kebahagiaan setelahnya. Jadi orang kalau pengen sudah hijrah langsung mendapat fasilitas, itu rumusnya dari mana tuh? Loh. Jelas. Oke. Langsung loncat nih. Bu, Pak, Rasul hijrah. Insyaallah kita akan berbicara tentang kebaikan-kebaikan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Rasul datang ke Madinah setelah itu tahun kedua. 1 tahun tetap Rasul langsung bikin negara. Kata para ahli sejarah, kalau ngitung Islam itu jangan ngitung dari fase Mekah, karena itu belum menjadi sebuah negara. Jadi kalau berbicara tentang Islam yang berdaulat itu hitungnya dari Madinah. Dan tidak ada pimpinan secepat Rasulullah SAW. Berarti Rasul di Madinah berapa lama? 10 tahun. 2 periode kepresiden di kita, benar gak? Tapi mampu menggoncangkan dunia, bukan hanya Mekah dan Madinah saja. Dunia pun tergoncang dengan kepemimpinan Rasulullah SAW hanya 10 tahun pada. Keren gak Rasul? Jangan hitung dari Mekah, karena di Mekah belum punya negara. Itu kata ahli sejarah. Islam berdaulat itu ketika di mana, Bu? Di Madinah. 10 tahun kan Rasul di Madinah ya? Coba, ada gak presiden raja yang mampu merubah dunia hanya waktu sesingkat itu? Gak akan ada. Ini hebatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. 1 tahun kedua sudah terjadi peperangan. Sudah terjadi peperangan, perang Badar. Perang apa? Berapa lawan berapa, Bu? Pak, lawan berapa? Berapa lawan berapa? Ya. 300 lawan berapa? 1000. 1 banding 3. Ada yang berani berantem 1 lawan 1? Wih, badannya gede lagi. Benar gitu gak? Aduh, gede lagi badannya. 1 lawan 2. Bu, 1 lawan 3. Hanya iman yang memberanikan pada saat itu. Suara gemuruhnya pasukan-pasukan Quraisy yang terlatih secara militer, kelengkapan senjata mereka yang sangat luar biasa dalam perang Badar. Menangnya apa? Iman. Sahabat itu, Masya Allah. Kalau Badar itu, Pak, Badar itu jaraknya 100 kilo dari kota Madinah. Berapa kilo? Di situ ada benteng, hanya berbentuk benteng, Pak. Di situ ada benteng dan di situ ada pemakaman 14 syuhada Badar. Di atasnya ada Jabal Malaikah, Pak. Agak tinggi tuh. Gurun pasir, itu Jabal Malaikah. Disitulah dulu malaikat Jibril turun dengan malaikat berjumlah 1000. Diturunkan lagi 3000, diturunkan lagi 5000. Berarti berapa ribu tuh? Berapa ribu? 1000, 3000, 5000. Masya Allah. Malaikat mah boro-boro 9000. 1 malaikat aja yang diturunin habis semua. Asal malaikat Ijrail tuh yang diturunin ya. Beres semua. Bener gak? Ya Allah. Ini Allah menurunkan, makanya disebut dengan Jabal Malaikat. Rasul melihat 9000 malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terjadi ketenangan dalam perang Badar, menang umat Islam. Kebayang enggak? Malunya orang kafir Quraisy jauh-jauh cuma untuk kalah.
tersebar Pak, sampai dengan Persia, sampai dengan Romawi. Orang kafir Quraisy kalah tuh oleh pasukan Nabi Muhammad yang jumlahnya hanya 300 orang. Terguncang Pak mereka. Siapa nih Muhammad ini? Tahun ketiga dikirim lagi pasukan yang lebih dahsyat, 3.000 mereka sekarang. Mereka itu ahli politik Pak. Oh, berapa kekuatan umat Islam? Paling cuma 1.000. Oke, kita turunin 3.000. 3.000 diturunkan dalam perang Uhud. Awas, ini yang paling penting berkenaan dengan Mus'ab bin Umair ini dalam perang Uhud. Berapa ribu? 3.000 lawan 1.300. Abdullah bin Salul, Ubaid bin Salul, dia pimpinan orang munafik, kembali lagi ke Madinah. Yang tersisa berapa? 700 lawan 3.000. Saya gambarin nih perang Uhud. Ini Jabal Uhud Pak, membentang panjang. Kenapa disebut dengan Jabal Uhud? Jabal Uhud itu maknanya, Uhud itu artinya satu, dari Ahad. Di Madinah ini kalau gunung menyatu semua Pak, kecuali gunung ini nih, itu terpisah dari yang lain. Makanya disebut dengan Jabal Uhud atau Jabal Ahad, gunung yang terpisah dari yang lain. Di sini Pak, punten di Jabal Uhud ini ada satu gua. Dan nanti gua inilah tempat bersembunyi Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah ini ada Jabal Rumat. Disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas perhatikan. Kita belajar dari berbicara tentang masalah peperangan Uhud. Rasul menempatkan para pemanah, Pak. Dan inilah kunci kemenangan umat Islam. Kata Rasulullah di Jabal Rumat memberikan fatwa kepada orang-orang ahli panah yang dipimpin oleh Abdullah. Kata Rasulullah, apapun yang terjadi, mau menang, mau kalah, jangan pernah meninggalkan pos-pos ini. Apa kata para sahabat? Baik ya Rasulullah. Pak, peperangan ini di sini Pak. Orang kafir Quraisy datang dari sebelah sini, mereka langsung perang di sini Pak. Umat Islam punya kekuatannya, jabalah para pemanah, sniper dari atas gunung langsung. Korban banyak mereka pada saat itu. Ada satu pemerhati peperangan dan dia merupakan orang yang ahli dalam peperangan, namanya Khalid bin. Itu belum masuk Islam Pak. Menyaksikan umat Islam membantai orang kafir Quraisy, dia tahu pasti akan kalah itu semuanya. Maka Khalid bin Walid berteriak pada saat itu kepada orang kafir Quraisy, tinggalkan barang-barang rampasan kalian, tinggalkan barang-barang mewah kalian. Perang itu biasanya orang bawa pedang itu 2 Pak. Saya tanya, Bapak tahu harga pedang kan? Bapak tahu harga pedang? Nanti main ke rumah saya. Di rumah saya itu banyak golok Pak. Satu golok saya itu punten harganya 7 jutaan Pak. Satu golok. Insya Allah saya punya 2 koper Pak. Itu harga satu golok. Dan saya ternyata Pak pernah ke Turki. Saya pernah melihat pedangnya Ali bin Abi Thalib. Saya pernah melihat pedangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya pernah melihat punten Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata saya yakin harganya tidak mungkin 100 jutaan. Berarti harga pedang itu apa? Mana? Baru beli golok 200.000 asap, mahal banget. Kata siapa? Khalid bin Walid, tinggalkan pedang-pedang kalian, tinggalkan kuda-kuda kalian. Harga kuda itu mahal Pak. Ditinggalin sama mereka. Ternyata Khalid bin Walid punya rencana Pak. Ketika pada barang-barang mewah punten mengumpul tuh, umat Islam berebut ghanimah. Apa? Ghanimah itu harta rampasan. Awas. Ghanimah itu harta, meskipun sumbernya haram jadi halal asal dalam peperangan. Jelas? Itu ghanimah. Sekarang orang Israel menyerang ke Palestina. Ternyata orang Palestina nemuin tuh barang-barang mereka itu halal Pak. Karena dalam peperangan meskipun sumbernya haram. Oh itu teh hasil judi, oh itu teh hasil jual narkoba, tapi dalam peperangan itu jadi halal. Semuanya Pak. Hatta sehingga perempuannya pun Pak asal dinikahi, meskipun perempuannya ini punya suami, boleh diambil. Ini aturan. Jelas? Oke, kita kembali lagi.
Inilah yang menyebabkan umat Islam kalah, Pak. Banyak korban, saya tidak mengatakan bukan kalah tapi banyak korban. Apa yang terjadi? Umat Islam termasuk para sniper Rasulullah SAW, para ahli panah pada saat itu, mereka berebut, Pak, dan mereka berdebat pada saat itu. Ketika kita menjaga pos, maka kita tidak akan kebagian ghanimah ini di bawah. Berapa jumlahnya tadi? 50. Turun 40, bisa berapa? Allah. Padahal ini kunci kemenangan umat. 40 turun, Pak. Tersisa 10. Setelah terjadi punten mereka turun, Khalid bin Walid memerintahkan kepada orang kafir Quraisy yang tadi lari. Mereka kan rata-rata punya pedang dua. Kata Khalid bin Walid, balik badan kalian. Mereka berbalik, Pak. Dan Khalid bin Walid tanpa pengetahuan umat Islam itu sudah berada di belakang Jabal Rumah, dan umat Islam itu seperti roti